It's Godzilla! It's not. Still, we should run like it is Godzilla! Monster Twin Turbo All-Wheel Drive yang terlahir di sebuah raksasa Jepang dan juga merubah dunia. Dan hebatnya mereka melakukannya sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan ini dia Nissan GT-R. GT-R adalah mobil yang sangat spesial di mata para pencinta otomotif dunia. Mobil ini pertama kali melakukan debutnya pada tahun 1969, yang dimana proses kelahirannya tidak terlepas dari salah satu orang yang paling bisa diandalkan di Prince Motor Company, anak perusahaan dari Nissan, yakni Shinichiro Sakurai, seorang leader yang selalu memimpin para karyawan untuk menghasilkan desain sebuah kendaraan terbaik. Nah, karena reputasinya tersebut dan juga pengalamannya, Sakurai pun ditunjuk untuk mendesain sebuah mobil balap yang merupakan cikal bakal dari GT-R, yaitu Prince Skyline 2000 GT, sesosok nenek moyang Godzilla yang pernah ada. Namun tidak terhenti di sana saja. Dengan sisi perfeksionisnya, Sakurai-san tahu kalau mobil ini masih punya potensi. So, di tahun yang sama ini juga, masih di tahun 1969, mereka meluncurkan lagi GT-R. GT-R pertama ini merupakan sedan 4 pintu dengan tampilan yang jelas ganteng di zamannya. Tapi nggak sampai di sana saja. Sisi kesempurnaan Sakurai-san juga merambah sampai ke bawah kap mesinnya, di mana Sakurai-san mengambil mesin 2000cc inline 6 versi ditune dari mobil balap Prince R380, sebuah jantung pacu yang dulunya digunakan untuk menghancurkan Porsche di Grand Prix Jepang, tapi di sini malah dibikin bertengger di bawah mobil passenger. Dan FYI, di zamannya ini merupakan gebrakan pertama yang pernah ada, karena Nissan telah membuat sedan sport pertama dunia. Berbekal tenaga sebesar 160 horsepower dengan suspensi semi-trailing, Skyline GT-R benar-benar bisa menghancurkan para pesaingnya dengan total kemenangan di 52 kali kemenangan. Dan karena itulah, Nissan Skyline pun mendapatkan julukan pertamanya, yakni Kotak yang bahasa Jepangnya Hako, dan Skyline yang dalam bahasa Jepangnya Suka, yang artinya Skyline Kotak atau dalam bahasa Jepang Hako Suka. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk bodinya dengan tenaga up to 160 daya kuda dan lengan suspensi semi-trailingnya. Nah, karena banyaknya kemenangan yang telah diraih, Sakurai-san pun mulai tersadar kalau dia punya formulanya sendiri untuk selalu menang, yakni mobil berukuran kecil plus mesin besar. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja, yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So, tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Berbekal formula tersebut, pada tahun 1971, GT-R Coupe terlahir dengan formula wheelbase yang lebih pendek, lebih lebar, dan juga lebih agresif. Versi coupe ini juga tersedia dengan varian ban yang lebih lebar plus spoiler belakang, yang tentunya memberikan kesan kalau GT-R ini merupakan kelas sport car tulen. Lalu cerita pun berlanjut. Sakurai-san melakukan perombakan total pada GT-R di tahun 1972. Kali ini, desainnya lebih mendekati gaya muscle car fastback selayaknya model dari Ford. Dan di generasi ini juga versi 4 pintu mulai dihilangkan. Namun, entah kerasukan apa, bagian marketing menampilkan 2 ABG flamboyan bernama Ken dan juga Mary, membuat Nissan generasi yang satu ini juga sering disebut dengan panggilan Ken Mary. Dan tidak seperti generasi sebelumnya, Ken Mary dibuat khusus untuk mobil 2 pintu yang jelas bisa meningkatkan sisi flamboyannya. Dan lebih dari itu, Ken Mary juga menjadi coupe pertama dengan rem cakram depan yang sangat tidak lazim di zamannya. Tapi sangat disayangkan, untuk bagian dapur pacu, powernya harus dilimit di angka 197 horsepower karena krisis bahan bakar yang terjadi di kala itu.
Cerita berlanjut lagi ke tahun 1984, Sakurai-san jatuh sakit dan tidak bisa lagi untuk melanjutkan proyek Skyline. Dia pun memberikan tongkat estafetnya kepada seorang insinyur yang bernama Nagamori Ito. Yang dimana Ito-san sendiri merupakan murid terbaik dari Sakurai-san. Skyline selanjutnya adalah R31 atau R31 yang dirilis di tahun 1985. Mobil ini mengadopsi R chassis. Lalu untuk bentuknya kembali lebih mengotak dan memberikan sudut-sudut yang lumayan keren pada zamannya. Tapi sangat disayangkan di generasi ini tidak terdapat versi GTR. Mungkin alasannya karena itu juga saat itu masih ragu untuk membuat versi tersebut di awal kepemimpinannya. Alhasil, Skyline pun hadir dengan seri GTSR yang berbekal mesin RB20DET berkapasitas 2 liter turbo. Tapi sangat disayangkan, pencapaian pertamanya tidak sebaik apa yang telah diraih sang mentor, mulai dari kompetisi touring grup A yang tidak bisa dimenangkan, ditambah lagi mobilnya kurang diminati oleh pasar. Tentunya, Ito-san pun merasa malu terhadap mentornya, hingga akhirnya Ito-san bertekad untuk mengembalikan lagi reputasi GTR dan juga reputasi dari gurunya. Beliau selanjutnya kembali ke papan rancangan dan di titik inilah fenomena di muka bumi pun terlahir, tepatnya di tahun 1989, yang dimana GTR selanjutnya akan didesain dengan satu tujuan dalam 2 fase, yakni yang pertama untuk mendominasi kejuaraan mobil balap Jepang divisi grup A, dan fase yang kedua adalah menguasai dunia. Mobil ini hadir dengan sebuah desain bodi baru yang jauh lebih sporty, kalem dan juga beringas. Perombakan juga terjadi pada bagian sasis yang berkode EBNR32. Lalu ada juga suspensi baru yang lebih stabil. Dan yang luar biasa adalah mesin baru di bawah kap mesinnya yang disebut dengan RB26DETT. Mesin ini adalah Nissan R32 GTR atau R32 GTR, sebuah mahakarya dengan improvement terbesar di zamannya. Nah, FYI R32-nya sendiri diambil dari kode sasisnya tadi. Keunggulan dari mobil ini juga dibuktikan pada tahun 1989, di mana R32 GTR mengikuti JTCC Group A. Dan tahu apa yang terjadi? R32 GTR berhasil memenangkan semua balapan tersebut dan tidak pakai terkecuali. Lalu selanjutnya, dominasi tersebut dilanjutkan lagi di tahun 1990, di mana R32 mengikuti Nürburgring dan kembali menghancurkan para pesaingnya di 24-hour endurance race. Lalu lanjut lagi pergi ke sirkuit Spa dan menang lagi. Lalu pergi lagi ke Macau dan seperti yang kita bisa tebak, menang lagi. Tapi kemenangan R32 yang paling bersejarah dan berpengaruh adalah ketika mengikuti Australian Touring Car Championship yang berhasil dimenangkan juga, yang makin membuat mobil ini tidak terkalahkan dan membuatnya dijuluki sebagai The Breathing Monster Godzilla asal Jepang. Walaupun GTR sudah berada di puncak kejayaannya, tapi Nissan ingin membawa mobil ini ke ranah yang lebih baik lagi, yang dimana hal tersebut direalisasikan pada tahun 1995 di bawah kepemimpinan Kozo Watanabe, sang penerus dari Naganori Ito, yang dimana dia mendesain suksesor R32 ini dengan wheelbase yang lebih panjang 10 cm, bodi yang lebih lebar sebanyak 2 cm, dan bobot yang lebih berat 100 kg. Tapi hebatnya, walaupun masih menggunakan mesin yang sama RB26DETT, GTR R33 yang sudah mendapatkan berbagai improvement dari generasi sebelumnya ini terbukti bisa memecahkan rekor waktu lintasan Nürburgring Jerman, yang dimana R33 ini bisa lebih cepat hingga 22 detik daripada R32 dengan catatan waktu di 7 menit 59 detik, yang sekaligus juga hadir sebagai mobil sport coupe pertama yang mampu memecahkan rekor waktu Nürburgring di bawah 8 menit. Mobil ini juga termasuk ke dalam generasi yang sangat dispesialkan karena dibuat dengan banyak versi juga, seperti GTR V-Spec yang punya suspensi lebih keras dan ceper, di mana akan memiliki keunggulan untuk menikung. Lalu ada GTR LM atau GTR Le Mans yang sistem all-wheel drive-nya dicopot untuk dapat mengikuti kompetisi di sirkuit Le Mans. Lalu selanjutnya ada GTR Nismo LM Limited yang di-launching sebagai perayaan Nissan memasukkan GTR LM ke dalam balapan Le Mans. Dan terakhir ada GTR 400R yang mesinnya itu dituning hingga mencapai 400 horsepower. Tapi sangat disayangkan, untuk versi mobil yang satu ini merupakan mobil yang paling jarang dibahas karena populasinya yang tergolong sangat goib, selayaknya mobil hyper dan juga supercar. Tepatnya, hanya diproduksi sebanyak 44 unit saja setelah awalnya akan diproduksi 100 unit.
Hal tersebut terjadi dikarenakan berhentinya produksi R33 di tahun 1998 dan dilanjutkan lagi dengan kehadiran R34. GTR R34 adalah mobil yang pastinya paling banyak fansnya karena mobil ini merupakan mobil andalan Brian O'Connor yang doi gunakan di setiap film The Fast and the Furious. Pada tahun 1999, R34 hadir dengan membawa konsep bodi yang sangat berbeda karena mobil ini mulai menggunakan banyak lubang pada bagian bodinya seperti air intake di bagian bumper, air scoop di bagian kap mesin, dan bolong lagi di bagian fender yang berfungsi untuk mengarahkan udara dari depan sekaligus menjadi sistem pendinginan untuk bagian roda depan dan juga rem depannya. Dan yang lebih kerennya lagi, di tahun tersebut untuk bagian dashboard udah mulai dipasangkan layar TFT berukuran 5,8 inci. Yang seperti kita tahu, sampai sekarang aja masih banyak mobil baru yang belum menggunakan layar TFT. Tapi yang membedakan, layar TFT ini bukan berfungsi untuk instrumen entertainment, melainkan untuk menampilkan banyak informasi status mobil seperti tekanan bus, pengukuran G-force, kadar oksigen, pengisian BBM, konsumsi BBM, dan lain-lain yang tentunya berhubungan dengan performa. Di bagian mesin juga sudah mendapatkan upgrade dari ball bearing ceramic turbin baru yang berfungsi untuk mengurangi turbo lag. Selain itu, R34 juga mendapatkan transmisi baru G-Trax Transmission 6 percepatan yang tidak perlu diragukan lagi karena digabungkan juga dengan all-wheel drive Atesa ETS dan Super HICAS yang bukan cuma bisa memutar semua roda, tapi juga memiliki fitur all-wheel steering yang bisa membuat pengemudi membelokkan roda belakangnya. Dengan pamornya yang semakin gila, R34 juga memiliki banyak sekali varian limited editionnya seperti V-Spec, lalu ada V-Spec N1, V-Spec 2, V-Spec Tuner, V-Spec 2N, M-Spec, M-Spec Nur, dan juga R34 yang paling spesial dan legendaris karena dibekali dengan mesin balap dari Le Mans 500 horsepower yang paling gokil, yakni Nissan GT-R R34 Nismo Z-Tune. Tahun 2001, Nismo memperkenalkan mobil konsep GT-R baru. Desain GT-R baru ini terlahir di bawah kepemimpinan Hiroshi Hasagawa. Dan selain itu, di Nissan GT-R baru ini juga udah nggak pakai lagi embel-embel Skyline. Karena di periode ini, Nissan GT-R dan Skyline juga dipecah menjadi dua mobil yang berbeda. Yang dimana, Nissan Skyline terlahir kembali sebagai mobil sedan passenger 4 pintu. Nah, yang anehnya seperti yang bisa kita lihat nih, mobil konsep Nissan GT-R tahun 2001 ini malah mirip dengan Fairlady 350Z karena bentuknya yang semakin membulat, besar, dan terutama pada bagian headlampnya yang memanjang ke arah belakang. Tapi untungnya masih tetap mempertahankan desain stop lamp ikonik dari GT-R lama, yakni 4 bulatan yang keren abis. Cerita berlanjut lagi, GT-R R35 akhirnya di-launching untuk pertama kali di tahun 2007, namun tanpa transmisi manual dan sudah tidak lagi menggunakan mesin legendaris RB26DETT. Tapi mobil ini disematkan dengan konfigurasi mesin baru yaitu V6 3800cc Twin Turbo Charger. Dan yang membuatnya begitu spesial adalah mayoritas material logam yang digunakan merupakan material aluminium. Dan yang lebih gilanya lagi, semua unit mesinnya dibuat secara handmade oleh para mekanik-mekanik terpilih di pabrikan Nissan. Tapi sayangnya, untuk keadaan standar mesin tersebut hanya memiliki tenaga di angka 480 horsepower. Namun untungnya, sudah menjadi rahasia umum para mekanik handal kalau mesin ini bisa dipaksa hingga lebih dari 3000 horsepower. Dan itu dia mobil-mobil Nissan GT-R dari generasi ke generasi yang kita bisa bahas di video kali ini. Yang dimana sangat disayangkan untuk sekarang ini belum ada lagi generasi dari Nissan GT-R. Kemungkinan alasannya karena kita sekarang ini berada di masa transisi mesin listrik yang membuat Nissan lebih berhati-hati untuk merilis masterpiece-nya. Dan mungkin juga ada alasan lainnya lagi. So, untuk teman-teman yang lebih paham, kalian bisa ramaikan kolom komentar di bawah. Begitu juga untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya Muhammad Khair undur diri, see you in the following videos and thanks for watching.